Pada bagian pertama di kelas Engineering Ekonomi, kita akan membahas materi mengenai introduction atau pengenalan. Learning outcome dari materi ini adalah pertama, diharapkan rekan-rekan dapat mendefinisikan peran dari NJ Ekonomi dalam pengambilan keputusan, kemudian rekan-rekan diharapkan dapat menggunakan basic NJ Ekonomi untuk menghitung time value of money, membedakan nilai present dan future, serta memahami konsep bunga. Serta rekan-rekan diharapkan dapat membuat cash flow untuk menganalisis project. Peran pengambilan keputusan dalam keseharian itu pasti selalu dilakukan ya. Kemudian, pengambilan keputusan di perusahaan bisa jadi perlu diambil oleh jabatan tertentu, misalnya supervisor, manajer, ataupun jabatan lainnya. Begitu juga oleh perwakilan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan publik. Kemudian juga kita perlu mengetahui bahwa keputusan yang diambil biasanya melibatkan dana atau modal yang kita sebut sebagai capital funds dan nilainya tertentu dan biasanya terbatas. Peran NJ Ekonomi dalam pengambilan keputusan yaitu terlibat dalam pengambilan keputusan yang melibatkan capital funds dan tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh saat perusahaan menginvestasikan dana tersebut ya. Kemudian juga bahwa dalam pengambilan keputusan tentunya kita mengetahui ada faktor ekonomi dan juga faktor non-ekonomi. Dalam ekonomi teknik atau engineer ekonomi, faktor yang kita pertimbangkan adalah faktor ekonomi, yaitu kita akan membantu mengevaluasi alternatif yang ada dan memberikan rekomendasi keputusan berdasarkan faktor ekonomi tersebut. Sebagai contoh, untuk peran NJ Ekonomi dalam pengambilan keputusan, jika sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan opsi untuk menyediakan kendaraan operasional bagi perusahaannya, pilihannya adalah lebih baik membeli sendiri atau kemudian pilihan lainnya adalah menyewa. Jika lama penggunaan kendaraan sudah dibatasi dari bagian aset itu adalah 5 tahun, baik itu membeli ataupun menyewa, maka faktor ekonomi yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan yang pertama adalah cash flow masing-masing opsi, baik itu membeli sendiri maupun menyewa mobil tersebut. Kemudian perusahaan juga perlu mempertimbangkan benefit ekonomi dari masing-masing opsi. Dan yang terakhir juga perlu dipertimbangkan itu adalah faktor bunga atau interest rate. Bagaimana dengan nilai aset yang diperoleh dengan strategi yang pertama yaitu membeli sendiri ataupun menyewa, rasio terhadap aset dan depresiasi aset. Nah, kemudian peran NJ Ekonomi ini membantu perusahaan melalui metode yang digunakan pada NJ Ekonomi dengan memilih alternatif yang paling ekonomis dari segi cost dengan mempertimbangkan cash flow dan faktor bunga. Kenapa di sini yang dipertimbangkan adalah yang faktor ekonomis dari aspek cost? Karena pembelian baik pembelian kendaraan maupun menyewa, maka yang paling menonjol adalah biayanya. Contoh peran NJ Ekonomi yang kedua, misalkan perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memilih provider internet mana yang paling menguntungkan. Alternatifnya ada 3 dan akan digunakan selama 3 tahun yang akan datang. Kita pasti paham ya, provider yang berbeda pasti menawarkan nilai kontrak yang berbeda, begitu juga dengan benefitnya pasti beragam. Nah, perusahaan perlu mengevaluasi dan menganalisis agar bisa memutuskan mana yang terbaik dari 3 pilihan ini. Tentunya untuk mengambil keputusan, faktor ekonomi yang perlu dipertimbangkan pada kasus ini adalah melihat cash flow masing-masing opsi, alternatif 1, 2, dan 3, begitu juga dengan benefit yang diperoleh dari masing-masing alternatif tersebut, serta faktor bunga. Nah, pada metode DNJ Ekonomi, ini akan membantu perusahaan untuk memilih alternatif yang paling ekonomis dari segi cost dan benefit yang diperoleh dengan mempertimbangkan cash flow dan faktor bunganya. Selanjutnya, sebelum teman-teman lanjut ke materi yang lebih dalam, kita perlu mengenal simbol yang digunakan pada NJ Ekonomi. Yang pertama itu adalah huruf P atau menyimbolkan sebagai present, yaitu nilai uang atau aliran uang pada tahun ke-0 atau saat ini. Simbol yang kedua itu F
atau future itu melambangkan nilai uang atau aliran uang pada tahun ke-N, jadi setelah tahun ke-0. Selanjutnya, simbol yang ketiga adalah A atau annual, yaitu sejumlah aliran uang yang nilainya seragam setiap periodenya, minimal 2 periode berturut-turut. Jadi kalau hanya sekali di periode tertentu, maka itu disimbolkan dengan F atau future. Tetapi jika nilainya sama 2 periode berturut-turut minimal, itu kita simbolkan sebagai A atau annual. Simbol berikutnya yaitu G. G melambangkan untuk arithmetic gradient, yaitu sejumlah aliran uang yang nilainya mengalami kenaikan yang sama setiap periodenya atau penurunan. Jadi gradien ini mengalami kenaikan atau penurunan yang jumlahnya sama dari periode ke periode. Simbol berikutnya yaitu G kecil, itu adalah geometric gradient, yaitu sejumlah aliran uang yang nilainya mengalami kenaikan atau penurunan dalam persentase. Jadi presentasenya yang sama untuk setiap periodenya. Kalau gradien aritmetik, itu yang sama adalah jumlah atau nilai uangnya. Tetapi kalau geometric gradients yang sama itu adalah penurunan dan kenaikan persentasenya. Simbol yang berikutnya yaitu simbol I, yaitu simbol yang menyatakan atau mewakili interest rate atau suku bunga yang digunakan dalam analisis NJ ekonomi. Lalu simbol berikutnya N kecil itu menggambarkan periode cash flow-nya. Seperti misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu kita simbolkan sebagai 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya setelah membahas simbol-simbol dari NJ ekonomi, kita akan membahas konsep yang paling penting dari NJ ekonomi, yaitu time value of money. Diterjemahkan sebagai nilai waktu dari uang, yaitu merupakan konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang memiliki perbedaan di waktu yang akan datang meskipun jumlahnya sama. Genre ekonomi terdiri dari yang pertama adalah E per P dan P per F, kemudian P per A per P faktor, lalu E per A per F faktor, dan faktor value. Serta ada faktor yang pertama akan kita bahas adalah single payment factors atau E per P dan P per F. Perlu diperhatikan bahwa yang di atas itu adalah yang dicari, yang di bawah itu adalah yang diketahui. Jadi, ketika kita menggunakan faktor E per P, artinya kita ingin mencari nilai future saat nilai present diketahui. Dan ketika kita menggunakan faktor P per F, artinya kita ingin mengetahui nilai present dengan yang diketahuinya adalah nilai future. Single payment factor terdiri dari present dan future. Ini adalah cash flow contoh yang digunakan untuk menggambarkan mengenai single factor. Yang pertama adalah saat P diketahui dan F yang ingin diketahuinya atau yang ditanyakan. Maka rumus yang digunakan adalah F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. I ini adalah interest rate-nya. Sedangkan jika kita ingin mengetahui nilai present dari nilai future yang diketahui, maka rumus yang digunakan adalah present sama dengan future dibagi 1 ditambah I pangkat N. Yang di dalam kurung disebut faktor, dan nilainya dapat dicari di tabel bunga dengan menggunakan notasi. Jadi ini adalah notasi faktornya. Sebagai contoh, pada saat kita mencari nilai F notasi faktor yang digunakan adalah E per P, I persen, dan N yang ingin kita ketahui waktu dari perubahan nilai uangnya.